I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua, teori self-centered therapy dalam bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, contoh kasus teori tersebut. Masuk pada materi yang pertama, yaitu psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Psikoanalisis terdiri dari dua kata, yaitu psiko dan analisis. Psiko secara etimologis artinya psikis atau juga disebut dengan jiwa. Dengan demikian, psikoanalisis dapat diartikan dengan analisa jiwa. Istilah psikoanalisis ini diciptakan oleh Sigmund Freud, muncul pertama kali pada tahun 1986. Secara umum, psikoanalisis merupakan suatu tinjauan baru tentang manusia pada waktu itu, di mana ketidaksadaran memegang peran penting dalam memahami kepribadian dan tingkah laku manusia. Lalu menurut Freud, teori ini sangat efektif untuk menyembuhkan klien yang histeria, cemas, dan obsesi neurosis. Masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu prinsip psikoanalisis. Yang pertama, prinsip kesenangan atau pleasure participle. Prinsip ini disebut sebagai prinsip mencari kesenangan, yaitu kecenderungan individu yang berperilaku disebabkan oleh dorongan atau motivasi yang memengaruhi hasratnya guna memperoleh kesenangan. Yang kedua, prinsip realitas atau reality participle. Prinsip realitas menjelaskan bahwa individu harus mengorbankan atau menunda rasa senang. Yang ketiga, prinsip mengurangi ketegangan atau tension participle. Prinsip ini muncul ketika individu ingin memperoleh kesenangan, namun ia harus berhadapan pada realitas yang ada bahwa hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan. Selanjutnya, prinsip dualitas atau polaritas. Prinsip dualitas lebih menitikberatkan bahwa segala sesuatu memiliki pasang-pasangan. Dan yang terakhir, prinsip pengulangan kompulsif. Prinsip pengulangan kompulsif atau reception compulsion participle. Prinsip ini menjelaskan bahwa perilaku individu terkadang mirip dengan binatang karena individu meniru dan melanjutkan perilaku dari individu lainnya. Yang selanjutnya, tujuan dari psikoanalisis. Yang pertama, membawa klien keluar dari dorongan-dorongan yang menekan. Yang kedua, menghidupkan kembali masa lalu klien dengan menembus konflik yang diarpres atau ditekan. Dan yang ketiga, membantu klien menciptakan suasana yang kondusif. Yang selanjutnya, teknik konseling psikoanalisis. Yang pertama, konselor menciptakan suasana komunikasi antar pribadi yang merealisasikan segala kondisi. Yang kedua, konselor harus menjadi pendengar yang sabar dan peka, yang meyakinkan dia diterima dan dipahami. Dan yang terakhir, konselor memungkinkan klien untuk mengungkapkan seluruh perasaan secara jujur, lebih memahami diri sendiri, dan mengembangkan suatu tujuan perubahan dalam diri sendiri dan perilakunya. Selanjutnya yaitu teori client-centered therapy dalam bimbingan dan konseling. Menurut Rogers, client-centered counseling merupakan teknik konseling di mana yang paling berperan adalah klien sendiri. Hal ini memberikan pengertian bahwa peran konselor dalam teknik ini sebatas mengarahkan, memengaruhi, dan memberikan dorongan kepada klien agar klien dapat memikirkan sendiri dan mencari solusi permasalahannya sendiri. Yang selanjutnya, tujuan client-centered. Yang pertama, keterbukaan pada pengalaman
Yang kedua, dapat melakukan evaluasi internal. Yang ketiga, kepercayaan kepada organisme sendiri atau dirinya sendiri. Dan yang terakhir, kesediaan menjadi satu proses. Yang selanjutnya, teknik konseling client-centered. Yang pertama, acceptance. Konselor menerima konseling sebagaimana adanya dengan segala masalahnya. Yang kedua, kongruensi, yaitu karakteristik konselor adalah perkataan serta perbuatan konsisten. Yang ketiga, non-judgmental, yaitu tidak memberi penilaian terhadap konseli, akan tetapi konselor selalu objektif. Yang keempat, konselor harus mampu memahami dunia batin konseli secara akurat. Yang selanjutnya, proses client-centered. Ada dua proses. Yang pertama, proses awal. Overling SP menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan emosi yang negatif kemudian diikuti dengan pernyataan-pernyataan emosi positif. Dan keberhasilan konseling adalah dengan mengarahkan pernyataan-pernyataan tersebut kepada insight, diskusi, perencanaan aktivitas. Yang kedua, perubahan self atau perubahan diri, konsep dan sikap ke arah diri. Konseling yang berhasil berarti bergeraknya perasaan-perasaan yang negatif ke arah yang positif. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Lucy sejak SD mengalami bullying karena fisiknya. Hal ini berdampak pada kesehatan mental dan perilakunya. Hingga pada saat ini ia merasa takut jika bertemu dengan orang karena kurang percaya diri terhadap fisik yang ia miliki. Dari kasus tersebut, saya mengimplementasikan pada teori Silent Center Therapy. Pada kasus tersebut, yang paling berperan yaitu Lucy sendiri dengan bantuan konselor, adanya arahan, bimbingan, serta motivasi. Nah, di sini konselor harus menjadi seorang pendengar yang sabar dan peka, serta meyakinkan dia diterima dan dipahami sehingga mengembangkan suatu tujuan perubahan dalam dirinya sendiri. Orang yang seperti Lucy ini sebaiknya berteman dengan lingkungan yang positif dan mendukungnya serta memotivasi ia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.